sahabat setia hati, sahabat setia hati, sahabat setia hati, sahabat setia hati. Pos militan nomor 7. Selamat datang di channel Sahabat Setia Hati. 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 Sambil menonton, monggo like, subscribe, dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Monggo kalau ibu-ibu mau mengadakan PKK di desa, saya bisa diundang bersama teman-teman kecamatan. Kalau memang hari Sabtu, insya Allah saya bisa seperti yang kemarin dimaksudkan. Kalau kemarin yang di Kerampilan memang sama Dirani Jarak, karena itu memang pas hari kerja ibu, karena saya tidak bisa cuti. Ini kebetulan saya bisa cuti karena pimpinan saya baru. Biasanya kalau awal bulan saya tidak boleh cuti, karena baru saya coba-coba ngajukan, oh kok boleh. Makanya saya kepingin sebelum puasa, saya kepingin melihat ibu-ibu sebelum puasa sama setelah puasa ada perubahan nggak nantinya. Semoga nanti ibadah-ibadah semua di bulan puasa diberikan kekhusukan ya ibu-ibu, kita bisa menjalankan ibadah puasa secara khusus. Terima kasih kepada tim penggerak PKK Desa Sindetrami Bu ya, karena seharusnya yang berkesempatan untuk pertemuan rutin ini di Desa Sindet Anyar, karena mungkin saya menghubungi Desa Sindet Anyar karena dadakan, maka ada acara katanya dari kabupaten, maka untuk pertemuan rutin sementara di rumah Ibu Kepala Desa Sindetrami. Untuk insya Allah untuk pertemuan yang akan datang tetap di Desa Sindet Anyar ibu-ibu. Desa Sindet Anyar karena nanti baru dari Desa Sindet Anyar baru nanti ini lagi dilocok lagi ya ibu-ibu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga Bu untuk jamuannya mungkin mohon maaf kami merepoti jenengan semua. Itu aja. Itu aja yang bisa saya sampaikan ibu-ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau memang saya ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau kasusnya kayak ibu tadi, muncul ruam merahnya harus dicari tahu. Apakah muncul ruam merahnya ini ruam merah yang seperti pasien COVID, ada gejala batuk pilek dan lain sebagainya juga, atau sekarang kan lagi musim ini ya cikungunya, ruam-ruam merah itu juga banyak ini yang kemungkinan ya. Gitu. Ya. Karena gejalanya sama-sama virus Bu, khasnya virus kalau sampean bisa di itu sendiri lah, dirasa sendiri. Kalau sampean mau flu biasa sebelum COVID kan pasti pusing, badannya sakit semua, beler, batuk, itu khasnya virus. Jadi semua virus rata-rata kayak gitu, badannya sakit semua, nyeri sendi, nyeri otot, pusing.
itu khasnya virus. Jadi walaupun DBD, dengue itu atau virus cikungunya itu semuanya sama Bu. Biasanya pusing, badannya sakit semua. Terus kalau ruam-ruam merah, COVID ini gejala ruam-ruam merah itu jarang sebenarnya. Kalau ruam-ruam merah biasanya kita curiga kalau apakah itu cikungunya ataukah demam berdarah. Biasanya gitu. Dapat tidak bisa, lebih ke anak-anak. Ini ada yang ditanyakan lagi? Jadi ruam merah itu virus ya Bu? Tergantung Bu, apa ruam merahnya ini disertai gejala yang seperti saya sampaikan tadi. Ada misalnya sebelum timbul ruam merah, kalau di orang dewasa sebelum timbul ruam merah ini ada saya batuk pilek, saya badan saya sakit semua, saya pusing. Curiga ruam merahnya ini karena infeksi virus. Tapi kalau tidak ada gejala itu, tiba-tiba timbul ruam merah, ini biasanya tidak tahu apa ini reaksi alergi. Bisa alergi, bisa juga ini karena hewan, serangga, ya. Bisa juga memang ada kelainan di darah atau di kulitnya sampean. Ada orang yang terkena sinar matahari sedikit sensitif langsung timbul bintik-bintik merah banyak ada. Ada yang memang kelainan darah sehingga pembuluh darahnya ini sensitif. Jadi terkena makanan tertentu, obat tertentu, atau paparan angin, sinar matahari pun dia langsung merantak semua merah itu ada. Jadi harus dicari tahu lagi penyebabnya sama sebelumnya gejalanya apa. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan Bu, kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan terkait vaksin. Mungkin bisa nanti disampaikan ke warganya yang lainnya juga di sharing. Gak usah takut divaksin Bu, yang belum divaksin gak sakit sama sekali. Mati Bu, takut mati. Gak ada mati karena ini vaksin COVID. Hoax semuanya monggo. Mohon maaf untuk Ibu TK, Kecamatan Biskuit dari 85 pedal 45 guru yang khusus TK saja itu baru 30-an yang divaksin. Yang divaksin. Jadwalnya masih belum ada sampai sekarang. Apa nanti di bulan puasa? Jadwalnya saya kedua di bulan puasa. Targetnya malam katanya. Sampai sekarang belum ada kepastian soalnya kapan mau vaksin. Yang saya Bu, ini dari wilayah Besok nih. Dari wilayah besok. Di wilayah Besok. Kalau misalnya untuk pelaksanaan terkait di bulan puasa, kalau biasanya itu kan ditanyai nih, apa sudah sarapan atau belum? Nah, takutkan kalau misalnya ada reaksi-reaksi yang kayak lemas, pusing dan lain-lain ya kalau pas puasa. Jadi bisa diusulkan atau kalau memang ada programnya sudah dijalankan ya, usulan untuk dilakukan vaksin setelah berbuka puasa. Iya, dananya sudah masuk hari memang pada waktu maghrib, sudah maghrib. Karena alasan itu tadi bisa lemas dan lain-lain. Kalau hari puasa bukan masalahnya nanti Sebenarnya itu nggak masalah ya Bu. Sebenarnya puasa atau enggak itu nggak masalah. Cuman kan balik lagi setiap orang kan berbeda-beda ya. Jadi kita cari aman. Ya, cari aman. Tapi kemarin waktu saya vaksin pertama dan vaksin kedua itu tanggal 24 bulan sekarang. Ya. Dan otomatis sudah Ramadan. Ya. Itu bidan yang vaksin saya itu bilangnya insya Allah akan dilaksanakan sesudah buka. Ya. Memang kan cari amannya ya harus terbuka. Karena kalau kita tunda sampai 1 bulan, nggak kejar target Bu, 14 hari kan seharusnya. Susulan ini pembentukan antibodinya. Tuh. Kita anggap sebagai ikhtiar ya Bu ya.
sebagai ikhtiar menangkal virus COVID ini. Selain 3M ya, tetap dijalankan pakai masker kemanapun, cuci tangan sebelum makan atau setelah keluar rumah. Terus habis itu menjaga jarak juga. Terus selain itu kita ikhtiarnya ya salah satunya juga vaksin. Ya. Terima kasih. Hadirin undangan yang kami hormati, untuk acara selanjutnya pengarahan dari Pokja 4 Puskesmas Besuk yang akan disampaikan oleh Ibu Desak Mate tentang administrasi Posyandu. Kepada beliau disilakan. Terima kasih. Mohon izin Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya hanya sedikit saja menyambung yang tadi dulu dari Bu Dokter. Untuk yang belum guru, yang belum divaksin, nanti itu data dulu. Memang kita vaksinnya memang dibagi-bagi Bu, terbagi nih, dengan kita punya 2 wilayah dengan Besuk sama Batu. Jadi kita berbagi. Nanti juga kalau sudah data sudah masuk, insya Allah nanti kita ajukan ke kabupaten. Nanti data itu vaksin coba sesuai, akan datanya sesuai dengan jumlah data gitu ya. Sabar dulu ya, sabar. Saya juga belum divaksin dokter, karena saya kemarin itu di screening karena memang ada yang tidak boleh dilanggar. Nah, jadi saya masih menunggu konsultasi dokter spesialis saya dulu. Nanti juga saya tidak ingin sekali divaksin sebenarnya. Belum. Saya pertama juga gagal. Iya. Jangan divaksin ya. Sabar saja dulu. Yang penting kita seperti saya, walaupun belum divaksin, saya tetap melakukan protokol kesehatan. Ibu-ibu juga yang sudah divaksin tetap juga melakukan protokol kesehatan. Ya, sudah umum kan ya. Nah, sekarang saya menjelaskan atau menyampaikan tentang kegiatan Posyandu. Posyandu itu ibu-ibu sudah tahu kan ya. Posyandu itu ada di Pokja berapa Bu? Di PKK? Di Pokja 4. Posyandu itu administrasinya itu banyak sekali administrasinya. Ya. Setiap bulan kita melaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo dan juga ke PMG dengan Kapolmas Kabupaten Probolinggo. Itu yang kita laporkan kalau dari kesehatan itu mengenai telaah Posyandu. Ibu-ibu sudah tahu belum telaah Posyandu? Belum? Ada yang belum tahu? Ada berapa tingkatan telaah Posyandunya ibu-ibu? Bisa nggak tahu? Setiap ini nggak ada yang kata Posyandu ya? Iya. Berarti ini ada 4 ya? Ya. Ada apa aja Bu? Ada Pratama, ada Nadia, Purnama, Mandiri. Nih. Pratama, Nadia, Purnama, Mandiri. Ibu-ibu PKK yang hadir di sini, saya pastikan panjenengan adalah koordinator di Pokja 4. Ada enggak yang koordinator Pokja 4? Ada ketua Pokja 4? Ketua Pokja 4 ada? Tidak ada? Tidak hadir? Yang Pokja 1 siapa? Ini kan PKK banyak. Yang Pokja 1 siapa? Ini Kepala Desa Korea 5. Oh, Kepala Desa Putih saja. Oh iya. Camat ya. Okay. Kalau seperti itu, jadi ini kebetulan juga ada ketuanya. Adalah Ibu Kepala Desa sewilayah Kecamatan Besuk. Saya rasa saya kan cuma 9 desa, ada di wilayah sebelah utara. Yang sebelah selatan punyanya PKN Babu ya Bu. Nah, saya rasa masalahnya sama.
beberapa hari yang lalu dan berbulan tahun yang lalu yang kita kalau cek ke belakang itu, kita setiap posyandu itu melakukan pembinaan kader dengan checklistnya telaah posyandu. Tetapi posyandu itu dari kabupaten posyandu itu diminta supaya semuanya menjadi purnama dan mandiri. Yang dikatakan purnama dan mandiri itu dari mana? Ya dari telaah tadi. Telaah itu isinya apa? Telaah posyandu itu isinya adalah buku administrasi yang harus diisi di posyandu. Tapi rata-rata setelah saya lihat itu kebanyakan masih belum terisi. Kadang-kadang bukunya juga tidak ada. Kalau mau melakukan posyandu kita itu baik, dikatakan purnama dan mandiri, harus buku yang sekian banyaknya itu yang di Pokja 4 itu kurang lebih ada 35 sampai 38 buku itu harus diisi. Di Pokja 4 itu kan ada kader posyandu. Kader posyandu inilah yang mengisi data-data itu, buku-buku posyandu itu. Jadi saya menitipkan pada Ibu Kepala Desa, Ketua PKK Desa yang mewakili, mohon buku posyandunya itu yang belum ada di tahun 2021 ini, mohon disampaikan kepada desa supaya diadakan. Tinggal meminta file saja, itu masing-masing desa minta ke sama Bu Bidan itu sudah ada. Nanti bisa diprintkan sama Bu Bidan atau difotokopikan, itu bisa. Gak usah banyak-banyak Bu, buat 1 tahun saja. Kalau dibuat tebel-tebel nanti juga nggak keisi. Dibuat 1 tahun saja, 12 lembar atau lebihin lah 14 lembar, tapi ada yang salah. Ya, itu harus diisi. Ya. Mohon disampaikan supaya posyandu yang katanya dana posyandu itu sudah banyak yang ada di desa. Saya yakin posyandu itu PMT sudah bagus, ya. Kader juga sudah mendapat transport ya ibu-ibu ya. Ya saya juga dengar kader sudah dapat transport. Karena kader mendapatkan transport, kewajibannya apa? Bukunya harus diisi. Untuk mengisi buku harus ada buku yang disediakan. Saya bukan menakut-nakuti, tapi ini perlu saya sampaikan supaya panjenengan mengingat kembali. Itu Bapak Ibu-ibu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan masalah posyandu, karena posyandu ini memang dari Bupati begitu besar perhatiannya untuk meningkatkan atau mengurangi angka stunting, untuk meningkatkan derajat kesehatan bagi balita kita. Ya makanya PMT balita itu tidak boleh diambil-ambil karena untuk anak-anak kita, untuk putra putri yang masih balita. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan dari ibu-ibu? Cukup ya? Oke, terima kasih. Semoga pesan saya yang saya sampaikan pada hari ini nyampe kepada ketua Pokja 4 yang ada di desa, dan selanjutnya turun ke posyandu masing-masing. Begitu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf atau jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari perwakilan Persib Chandra Kirana ada yang mau disampaikan Ibu, monggo. Tidak Bu ya, mungkin perkenalan, masih belum kenal, tidak apa-apa Ibu. Ya, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Dan maaf saya baru pertama ini. Biasanya Bu Sudiman yang mewakili. Nama saya Sumi Daryanti,
suami istri dari Bapak Ikut Mujianto Babinsa Desa. Ya, tidak tahu. Saya ucapkan juga terima kasih yang terhormat Ibu Tim Penggerak PKK dan Ibu Kepala Desa. Kiranya hanya itu aja Bu yang saya sampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkenalan dari Ibu Persit Chandra Kirana. Kalau di Danramil itu namanya Ibu Persit Chandra Kirana, Ibu Tinggi ya. Sedangkan kalau di Polsek itu Bu namanya Bayangkari. Beda Bu ya. Kalau Bu Tinggi, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa. Kecamatan Bu, camat Bu ya. KW ada Bu. Hadirin undangan yang kami hormati, terkait dengan administrasi PKK. Terkait dengan buku-buku PKK dari Pokja 1 sampai kelompok 5, kalau misalnya di desa ada semacam kayak kegiatan Ibu ya, baik itu pertemuan PKK maupun kegiatan posyandu dan lain sebagainya, monggo bukunya langsung diisi, daftar hadir juga diisi, kegiatannya juga. Jadi antara daftar hadir sama notulen dan kegiatan yang berlangsung saat itu sama nanti Bu ya, tidak karang mengarang Bu ya. Ibu-ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ikuti doa bersama yang akan dipandu oleh Ibu Rohmani. Kepada beliau Ibu Rohmani kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, marilah kita membacakan suratul Fatihah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar supaya doa yang kita panjatkan dapat tersampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan syafaatnya. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Rasulillah ajmain. Hamdan lillahi anhu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sultanika. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allah wa tawbatan fil maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min naril azab indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Setia Hati. Sambil menonton, monggo like, subscribe, dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Welcome to DJ Usun and best friend professional audio sound system with my channel Militan X7 Remix.
7 tarik gal.